Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Elvina Natania 210101127 dan rekan saya Anissa Olivia NPM 210101108. Di sini saya akan mempresentasikan materi riba dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Ni'mal Faiz. Pengertian riba. Riba menurut bahasa berarti ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik atau bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara umum, yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Dasar hukum pelarangan riba. Larangan terhadap riba ini juga dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang memuat tentang larangan riba ini, antara lain yaitu yang pertama, hadis riwayat Bukhari nomor 2034. Kitab Al-Buyu diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita. Dasar yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2995 Kitab Al-Masaqqah. Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Dasar yang ketiga yaitu hadis yang merupakan amanat terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, berupa penekanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap riba, yang artinya ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal atau uang pokok kamu adalah hakmu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Selanjutnya yaitu bunga bank dan riba. Bunga atau interest dalam kamus didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau suatu biaya berupa persentase atau uang pinjaman, atau juga money charge for borrowing money or paid to somebody who invests money. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah interest atau bunga, ditemukan pula istilah usury atau rente yang mempunyai 2 pengertian. Yang pengertian pertama, jumlah besar yang melebihi suku bunga yang sah menurut hukum yang dikenakan atas peminjam uang. Dan yang kedua, perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah. Kebanyakan orang masih bertanya-tanya, apakah interest atau usury itu sama-sama termasuk dalam kategori riba? Mengingat ada perbedaan fundamental antara usury dengan interest. Usury lebih menekankan pengambilan keuntungan atas pinjaman uang secara berlebihan, sedangkan interest menurut sebagian orang adalah sesuatu yang wajar demi menjaga nilai atas suatu mata uang. Adapun dalam Islam sendiri, terdapat 3 aliran atau pandangan tentang riba dan larangan mengenai bunga bank, yaitu pandangan pragmatis, pandangan konservatif, dan pandangan sosioekonomis. Ketiga aliran atau pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Quran melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga atau interest dalam sistem keuangan modern.
Pendapat ini didasarkan pada Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang usurious. Ayat itu mengemukakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Dengan demikian, pandangan pragmatis membenarkan pembebanan bunga bank sehingga terhadapnya dianggap sah. Yang dilarang secara hukum adalah pengenaan tambahan yang luar biasa tingginya karena terdapat unsur eksploitasi. Lebih lanjut, pandangan pragmatis membenarkan pembebanan bunga bank justru untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara-negara muslim. Selanjutnya yaitu pandangan konservatif. Inti dari pandangan konservatif adalah mengartikan riba sebagai bunga atau interest maupun usuri. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan atau return untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan oleh karena itu dilarang dalam Islam. Pandangan konservatif membedakan riba menjadi riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah terkait dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman, sedangkan riba fadl bertalian dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi penjualan. Selanjutnya, pandangan sosioekonomis. Pandangan sosioekonomis melarang bunga bank dengan dalih yang bersifat sosioekonomis. Pendapat yang terpenting dari pandangan sosioekonomis mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Lebih lanjut, pandangan sosioekonomis berpendapat bahwa prinsip keuangan Islam mengharuskan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menghadapi risiko, atau dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko dan pendapatan muncul bersama biaya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tiga pandangan tersebut yaitu bahwa interest atau bunga dan usuri merupakan dua konsep dengan satu jiwa, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang. Yang sebenarnya, barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja, sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian, interest dan usuri termasuk dalam kategori riba, mengingat kedua-duanya menghasilkan tambahan keuntungan tanpa disertai adanya risiko dan biaya. Keuntungan yang dihasilkan berdasarkan perjalanan waktu semata dikenal dengan istilah time value of money. Proses pelarangan riba. Banyak ulama menyebutkan bahwa pelarangan riba yang tertera dalam Al-Quran turun dengan 4 tahapan. Tahapan demi tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tahapan pertama adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tahapan yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Ya, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160-161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang sangat pedih. Tahapan ketiga, riba dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat mendapat keberuntungan. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Implikasi riba terhadap kehidupan bersama. Telah nyata dengan jelas bagi setiap orang yang berakal beberapa dampak negatif yang dilahirkan oleh bunga atau riba terhadap lapisan masyarakat di seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dampak negatif tersebut antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, mudarat terhadap pihak yang berutang, sebab utang tersebut akan semakin membengkak tanpa ada timbal balik manfaat yang dirasakan. Lalu, pada pinjaman bunga terhadap benih-benih yang akan memperdalam nilai negatif rasa asing dari masyarakat sekitar. Selanjutnya, implikasi negatif perekonomian akibat bunga riba. Yang pertama, menjalin hubungan antara penanaman modal dengan berbagai elemen produk atas dasar keegoan dan permusuhan. Yang kedua, pada dasarnya produktivitas harus didasari oleh dua unsur, aktivitas kerja dan harta. Yang ketiga, bunga riba akan menyebabkan terarah dan tertumpuknya sumber kekayaan pada suatu pihak. Yang keempat, produk-produk akan mengalami kenaikan harga. Yang kelima, bunga riba akan mengakibatkan inflasi mata uang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.